Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan dalam pertemuan sesi ketiga. Masih pembahasan tentang anatomi, fisiologi mata, dan proses melihat. Di video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang penglihatan periferal. Sekarang kita akan berdiskusi tentang penglihatan sentral. Nah, penglihatan sentral ini adalah penglihatan yang kaitannya dengan jangkauan penglihatan. Jadi, bila mata memandang suatu objek, nah ini dilakukan dalam sebuah istilahnya itu sumbu penglihatan, di mana pada satu ujung sumbu tersebut adalah objek yang dilihat. Jadi kalau saya melihat mobil di ujung sana, objek itu adalah ujung sumbunya. Nah, dan ujung sumbu yang lain yang awalnya itu adalah retina mata kita. Nah, jadi jaraknya itu rentang antara retina mata dengan objek yang dilihat itu adalah istilahnya sumbu penglihatan. Nah, inilah yang disebut dengan jarak pandang kita. Nah, dari retina kita sampai dengan objek yang dilihat itu berapa meter, Mak? Itulah yang disebut dengan sumbu penglihatannya itu berapa meter. Nah, ketajaman penglihatan seperti inilah yang disebut dengan visus atau penglihatan sentral. Tiap orang kemampuannya berbeda-beda. Kalau di pertemuan awal saya sempat membahas mereka yang tidak mampu melihat sama sekali disebut totally blind. Tapi walaupun masih bisa melihat, tapi ketika orang lain melihat pada jarak 60 meter, sementara dia harus mendekat sampai jarak 6 meter, jadi sumbu penglihatannya itu hanya membentuk sudut garis, bukan sudut ya, garis 6 meter, maka dia sudah termasuk gangguan penglihatan secara legal. Itu maksudnya. Nah, berikutnya, di bagian tengah dari makula itu kan ada yang disebut dengan popea, yang seluruhnya terdiri dari sel cons atau sel batang yang bersifatnya reseptif. Nah, itu berfungsi sebagai penerima respon terhadap keadaan cahaya yang terang dan memungkinkan serta membedakan warna dan objek detail. Fungsi ini sangat penting untuk berbagai tugas visual dan motorik halus. Jadi kalau pengamatan-pengamatan detail, pengamatan aspek terang, maka yang akan bekerja itu adalah fungsi dari bagian tengah makula atau popea. Nah, jenis penglihatan ini sangat penting untuk tugas-tugas seperti membaca, mengamati hal-hal atau objek-objek kecil. Dan jika terjadi kerusakan pada makula ini, ya implikasinya tentu akan kesulitan untuk melihat objek-objek yang berukuran kecil dan pengamatan-pengamatan detail dalam fungsi penglihatan kita, terutama dalam kegiatan belajar akademik yang melibatkan harus melihat huruf, melihat objek-objek yang kecil dan harus detail. Nah, itu kira-kira penjelasan sederhana dari proses melihat pada fungsi penglihatan sentral. Mari kita lanjutkan pembahasannya pada bagaimana proses melihat jauh. Nah, berkas cahaya paralel itu masuk ke mata melalui pupil. Cahaya dibiaskan pada saat melalui kornea. Dan lensa, jadi menuju sebelum kepada makula itu kan harus, sebelum lensa dan makula itu kan harus melewati kornea dulu. Jadi melalui pupil, kornea, dan lensa. Kemudian menuju ke makula sebagai saat titik penglihatan objek itu. Nah, selama proses ini ada yang namanya otot ciliari yang bekerja dalam keadaan rileks, lemas untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk itu. Nah, fungsi-fungsi ini sangat menentukan dalam proses penglihatan jarak jauh. Sebagaimana disebutkan pada pertemuan sebelumnya, kalau ada hambatan pada fungsi-fungsi ini, tentunya dalam proses melihat jauh akan mengalami hambatan. Itu maksudnya penjelasan dari proses melihat jauh. Fungsi-fungsinya seperti tadi. Jika salah satu fungsinya mengalami hambatan, maka pasti kemampuan penglihatan jarak jauhnya juga akan mengalami hambatan. Itu penjelasan sederhana dan penjelasan singkatnya. Oke, sekarang bagaimana kalau proses melihat jarak dekat? Untuk melihat objek secara terfokus, otot ciliari yang mengatur intensitas cahaya dan tempat adanya mengatur lensa, ya, intensitas cahaya terhadap melewati lensa tadi, bekerja menegang begitu atau mengerut sehingga pada saat cahaya melalui lensa keadaannya ikut meningkatkan kekuatan lensa. Begitulah kurang lebih ya kalau penjelasan sederhananya. Dan membuat cahaya itu yang masuk dengan kondisi objek jarak dekat itu berfokus betul-betul pada makula untuk bisa menangkap objek begitu. Nah, kadang-kadang begini yang sering terjadi.
Akibat proses penuaan umur, fungsi kinerja dari siliari ini berkurang. Kemampuan menegang, mengerut, memfokuskan pada lensa tadi itu agak berkurang, mengendur begitu ya. Sehingga kekuatan lensa ini berkurang. Kenapa? Karena memang faktor usia tadi. Nah, kalau kekuatan siliarinya juga berkurang, kemampuan fokus lensa ini juga untuk menyerap optimal dan memaknai objek yang dilihat meneruskannya sampai makula pun berkurang, maka objek yang akan didekatkan tidak akan kelihatan. Makanya disebutnya kadang kan rabun jauh istilahnya. Orang-orang tua itu kan akan cenderung dia plus begitu ya. Maksudnya objek yang dilihat itu harus dijauhkan. Kenapa? Karena kalau didekatkan, fungsi kinerja otot siliari untuk mengatur intensitas lensa dan cahaya yang masuk supaya menegang dan fokus itu berkurang kemampuannya. Sehingga objeknya harus dijauhkan agar nampak kelihatan jelas. Itu kurang lebih penjelasan sederhana dari proses melihat jarak dekat. Nah, selanjutnya saya akan coba sedikit bahas tentang penglihatan, jalur penglihatan atau visual pathway. Ini adalah istilah yang diberikan kepada jalur saraf yang menghubungkan bagian belakang mata dengan visual cortex, yaitu bagian otak yang menafsirkan citra cermin yang dapat dilihat oleh mata pada bagian retina tadi. Cara kerjanya sangat rumit, tidak mungkin bisa saya jelaskan karena saya juga bukan ahli saraf. Yang jelas apa yang dilihat dan dimaknai melalui fovea dan retina, terlihat objeknya pada mata, itu akan disalurkan melalui visual pathway ini, saluran saraf ini, untuk maknanya disimpulkan di otak. Ya sederhana sih sebetulnya. Ketika saya melihat mobil dan saya pernah tahu mobil itu seperti apa, maka ketika saya matanya melihat mobil, maka objek yang terlihat di retina dan di fovea saya itu akan diteruskan ke visual pathway dan dimaknai di susunan pusat saraf penglihatan saya bahwa itu adalah mobil. Nah, masing-masing jalurnya sangat rumit dan jika ada memang hambatan pada jalur visual ini, mungkin organ matanya berfungsi dengan baik, bisa melihat semua objek. Tapi kalau saluran matanya itu yang terganggu, maka ini juga akan mengalami hambatan. Karena apa yang dilihat tidak bisa dimaknai. Tidak akan sampai ke bagian visual cortex atau saraf yang berfungsi untuk memaknai apa yang dilihat. Lucunya begini, kalau banyak sinetron di kita itu ada yang tiba-tiba kecelakaan, kebentur dahinya atau jidatnya ini, yang tiba-tiba nggak bisa melihat. Jadi mungkin maksudnya si sutradara sinetron ini ingin membuat jalan cerita bahwa si aktor ini atau si aktris ini mengalami kerusakan visual cortex. Padahal jalur penglihatan mata dari belakang bola mata ini adalah ke belakang otak, di bagian bawah otak besar ini. Visual cortex itu letaknya di situ, bukan di jidat. Jadi kalau kebentur jidatnya nggak lucu kalau tiba-tiba orang nggak bisa lihat. Kalau kebentur jidatnya sedemikian rupa begitu ya, kemudian dianggap visual cortex-nya rusak. Kalau kebentur bagian belakang lebih mungkin, karena visual cortex itu akan lebih mudah terjangkau letaknya dari bagian belakang daripada bagian depan. Karena visual cortex ini dari belakang bola mata ini jalurnya ke belakang, bukan ke arah jidat begitu. Jadi mudah-mudahan tidak salah paham ya, kalau yang namanya visual cortex itu bukan di jidat letaknya, tapi di bagian tengah otak besar kita. Terima kasih, penjelasannya sederhana itu saja. Mudah-mudahan bisa membantu dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Diharapkan Anda semua bisa membaca dan mencari sumber-sumber lain yang bisa memperjelas pengetahuan Anda. Jangan lupa setelah bagian video ini ada kewajiban lain berupa kuis dan tugas yang harus Anda kerjakan. Selamat bekerja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih, kurang lebih mohon maaf dan maklum. Bila topik wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.